Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan merenungkan kembali sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena sepanjang hari Tuhan sudah menyertai kami sampai kepada malam hari ini. Kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman yang selalu menolong kami untuk mengerti rancangan dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Sertai setiap pembacaan firman-Mu ini Tuhan, yang akan menerangi hati dan pikiran kami supaya kami lebih lagi mengenal apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami akan baca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ke-8. Namun saya bacakan seluruhnya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Karena orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji Tuhan, inilah yang saya garis bawahi dari ayat yang ke-8 tentang orang yang mendua hati. Ya, kenapa tiba-tiba judul ini muncul? Karena seringkali kita melihat kehidupan kita yang diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai keinginan. Ya, keinginan kita, keinginan ini, keinginan dan itu. Dan sepanjang hari ini pun kita sudah mungkin memikirkan keinginan-keinginan yang tapi tidak tercapai, yang belum tercapai. Nah, jangan sampai kita terjebak kepada keinginan-keinginan kita. Sebab hari-hari ini kita perlu hidup fokus dengan keinginan-keinginannya Tuhan. Sehingga kita tidak mendua hati. Sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan sudah gariskan buat kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita membaca ayat-ayat ini, di sini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan yang mana? Pencobaan yang datang dari diri kita sendiri, itu yang akan menjadi jebakan bagi kita. Tetapi ketika ada pencobaan-pencobaan yang muncul dari proses kehidupan kita untuk mencapai yang hari-hari ini sedang kita bicarakan, yaitu kita tidak hanya menjadi dewasa rohani, tetapi kita akan mencapai menjadi orang-orang yang sempurna yang dikerjakan oleh Tuhan melalui proses kehidupan kita. Seringkali kita tidak fokus kepada rencana Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita terus ada dalam mendua hati. Ya, jadi sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, hasil pembenaran yang dikerjakan oleh salib Kristus,
itu sebenarnya menghasilkan kesengsaraan, ya. Tetapi bukan kesengsaraan yang membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Kesengsaraan yang membuat kita semakin tekun. Membiarkan ketekunan itu untuk kita terus menikmati proses-prosesnya Tuhan. Ya, minggu lepas minggu, hari lepas hari, firman Tuhan menguduskan kita. Saya percaya akan hal ini. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan benar, dengan hati yang murni, kita mendapatkan hal-hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan ini. Sebab itu, sebagaimana yang dikatakan dalam surat Yakobus ini, ya, jadi dalam ayat yang ketiga, kalau kita baca terus, ketika kita jatuh dalam pencobaan-pencobaan, dikatakan, anggaplah ini suatu kebahagiaan. Bagaimana kita bisa berbahagia? Karena kita mengerti bahwa pencobaan-pencobaan yang bukan dari Tuhan tidak mencobai kita. Tetapi dikatakan dalam ayat yang ketiga di sini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman. Nah, pencobaan-pencobaan yang merupakan ujian-ujian iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Namun apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah ia minta kepada Allah yang memberikan hikmat. Waktu kita menghadapi persoalan, pencobaan-pencobaan yang datang, mungkin kita sampai kekurangan hikmat. Tapi jangan kita mendua hati. Mendua hati dalam tulisan Yakobus ini dikatakan kita bimbang. Ya, jadi kalau kita meminta hikmat dari Tuhan, minta di dalam iman yang sama sekali jangan bimbang. Ketika hikmat Tuhan datang kepada kita, Tuhan memberitahukan hal-hal yang benar yang harus kita lakukan. Kita jangan bimbang. Sebab dikatakan orang yang bimbang sama seperti orang yang diombang-ambingkan oleh arus, ya, ikut ke sini, ikut ke sana, tidak mau tertanam, ya, di dalam rumah Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan untuk kita ada dalam proses kesempurnaan itu, dimulai dengan tanah hati. Hati kita harus menjadi teguh, ya. Hati kita harus menjadi bersih, harus menjadi suci untuk terus fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan dikatakan dalam khotbah-khotbah minggu yang lalu, kita harus mencari Tuhan. Kita harus minta hikmat dari Tuhan untuk mengatasi pencobaan-pencobaan kehidupan yang kita alami sebagai proses yang kita tahu, yang kita mengerti Allah sedang mengerjakan rencananya dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan kita berumah tangga, hidup berdampingan, suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Banyak hal yang telah kita dengar dari kebenaran-kebenaran firman. Namun dalam tahun yang baru ini kita sudah mencapai hampir ke akhir 1 bulan. Ya, sudahkah kita melakukan firman? Ya, sudahkah kita fokus kepada Tuhan kita dalam segala rencananya? Sebab Dia menyimpan rancangan-rancangan hidup kita. Rancangan hidup kita, setiap kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya tidak bukakan lagi ayat-ayat firman Tuhan bagi jemaat Sosianim yang sudah begitu banyak mendengarkan firman. Tapi inilah waktunya bagi kita. Di dalam kita mengerjakan keselamatan kita bersama-sama, kita diperhadapkan kepada banyak hal. Namun kita harus fokus,
Kita harus tidak mendua hati. Kita harus jangan diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai hal, berbagai-bagai kata orang, berbagai-bagai situasi yang ada. Tetapi kita fokuskan diri kita kepada Tuhan saja. Sebab itu saya membacakan dari ayat yang ke Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan gimana caranya supaya kita jangan mendua hati. Kalau kita mempelajari Yakobus ini, Yakobus 4 ayat yang ke-8 katakan bagaimana supaya kita tidak mendua hati, kita perlu terus mendekatlah kepada Allah. Ya, harus nempel. Untuk menghasilkan buah ya, kita harus nempel kepada pohonnya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan pada hari ini, terus mendekat kepada Tuhan. Dan langkah yang kedua dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Siapa yang boleh mengatakan hari ini kita udah gak berdosa? Kita masih berdosa, kita masih bergumul. Ya, dalam catatan saya waktu merenungkan hal ini ada tertulis di mana ada hamba Tuhan, di mana ada orang-orang yang selalu mendoakan kita. Percayakah kita? Ya, Alkitab banyak dicatat juga tentang orang-orang yang mendoakan kita. Kita tidak sendiri menghadapi persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan kehidupan yang memproses kita pada kesempurnaan ini. Ada orang-orang yang mendoakan kita, namun begitu banyak orang mendoakan kita, kita terus dalam keadaan mendua hati, bimbang. Ya, jadi jangan sampai kita mengalami tadi yang sudah dibacakan dalam ayat yang ke-6. Jangan kira orang yang bimbang itu akan mendapat apa-apa, dia nggak dapat apa-apa nanti dari Tuhan. Nah, inilah yang terlintas dalam benak saya ketika saya melihat hal-hal itu terjadi. Lalu Tuhan ingatkan, inilah pelajarannya. Bukan hanya untuk saudara, tetapi buat saya. Sebagai pemberita-pemberita kebenaran, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan oleh salib Kristus. Dan biarlah kita bertekun di dalam pembenaran itu. Untuk kita mempunyai pengharapan-pengharapan. Tetap berharap kepada Yesus Kristus yang menolong kita untuk melewati proses-proses kehidupan ini. Sehingga kita boleh didapati sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan yang sempurna. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 sampai kedua itu ya. Kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan dan yang sempurna bagi Tuhan. Inilah catatan yang saya catatkan, yaitu bagaimana kita mengatasi keadaan mendua hati ini, keadaan bimbang ini tadi. Mendekatlah kepada Tuhan dan tahirkanlah tanganmu. Tangan ini berbicara tentang pelayanan ya, perbuatan-perbuatan kita. Biarlah perbuatan-perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan yang sungguh menyenangkan Tuhan. Pelayanan-pelayanan kita yang kita lakukan bukan sekedar kita lakukan. Tetapi biarlah kita mengerti kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Menghargai, mempertanggungjawabkan bagaimana kita melayani Allah kita yang kudus itu. Dikatakan selanjutnya bagian yang ketiga adalah sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua. Ya, saya juga tersentuh dengan firman Tuhan ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan kami tidak lepas juga untuk bisa jadi mendua. Mendua hati. Bisa condong kepada dunia, bisa condong juga kepada surga. Tetapi tahun yang baru ini Tuhan ingatkan kita untuk kita fokus kepada Tuhan, terus mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan mendekat kepada kita dan mentahirkan pelayanan-pelayanan kita, menyucikan lagi karena kita melayani Raja di atas segala raja. Jangan mendua hati, jangan bimbang, sebab orang yang mendua hati dia tidak akan menerima apa-apa pada akhirnya. Ya, jangan bimbang. Jadi biarlah kita berfokus kepada apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Hidup dalam kehendak-Nya. Ya,
hidup dalam rancangan Tuhan bagi kita. Minggu lalu kita juga sudah mendengarkan bahwa rancangan-rancangan kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya berhenti sampai di sini. Malam hari ini kita mau berdoa lagi untuk Tuhan terus melatih kita bagaimana kita mendekat kepada Tuhan. Bagaimana kita menguduskan tangan-tangan kita, pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, baik di rumah, dalam pelayanan kepada anggota keluarga, baik di kantor, di tempat pekerjaan, di sekolah, mungkin kita sebagai seorang guru, di mana saja kita berada. Kita belajar melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna bagi Tuhan. Dengan menyucikan hati kita. Dan sebagai ayat penutup saya teringat kepada Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ya, sekalipun ini dikatakan kepada orang-orang muda, tetapi di sana tertulis demikian. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mari terus kita hidupi kebenaran-kebenaran firman. Kita mau fokus kepada Tuhan yang kita layani, yang kita sembah. Sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun kita menghadapi begitu banyak tantangan, godaan dan pencobaan. Tetapi suratan Yakobus mengingatkan kita, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana kita bisa berbahagia? Karena kita mengerti bahwa hidup yang sisa ini kita mau hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami, mengingatkan kami, mendorong kami untuk tetap bertekun di dalam segala penderitaan, kesusahan yang kami hadapi, persoalan lepas persoalan. Untuk kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang akan berperang ganti kami. Dan Engkau yang akan menyelesaikan apa yang menjadi kesukaran-kesukaran yang kami hadapi ketika kami datang mendekat kepadamu. Tuhan adalah jawaban bagi setiap persoalan umat-umat-Mu, bagi persoalan kami hamba-hamba-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk terus menyucikan tangan-tangan kami, menyucikan hati kami, membersihkan perbuatan-perbuatan kami yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih sebentar untuk malam hari ini. Kembali kami akan beristirahat dan bangun dengan tubuh yang sehat untuk terus memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sehingga banyak orang akan datang untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sosyanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.